Baik, saya ke pertanyaan dari Zoom dulu. Nanti yang resen ya, tinggal 2 ini. Waktu kita durasinya kan yang kita sepakati sampai pukul 16.30 ya. Ya. Oke. Baik, nanti gini, kalau kurang tenang aja. Semoga Bante masih bersedia. Kita akan adakan lagi. Siap. Nanti bikin temanya open aja, Bro. Jadi nggak usah pakai tema. Tema bebas saja. Ya. Atau gini, nanti judulnya gini, temu kangen. Ya. Wah. Atau Boleh diskusi dengan Yang Mulia Betul. Utama Mahathera begitu. Karena pertanyaan hari ini, nah saya sampaikan lagi pada seluruh penonton yang sudah mengirimkan pertanyaan di Zoom maupun di YouTube, kami mohon maaf apabila tidak seluruh pertanyaan kami bacakan karena ada pertanyaan yang hampir mirip yang sudah ditanyakan ya, soal tadi keserakahan, saya punya ini keserakahan, tadi Bante sudah menjelaskan beberapa kali soal itu ya. Oke, saya bacakan sekarang pertanyaan dari Ani di Medan. Pertanyaannya gini, oplas wajah, ini kan kehidupan sehari-hari ya Bante, Dokter Adi. Oplas wajah seperti artis ya, botox, bisakah memengaruhi hoki? Apakah termasuk pelanggaran sila atau dhamma? Misalkan pelanggaran salah satu dari jalan utama berluas 8. Nah, gimana Dokter Adi? Oplas wajah ya kan, supaya dapat hoki bagus katanya. Silakan. Jadi begini, sebenarnya ya, hoki itu kan tadi sudah kita sepakati adalah ada yang mengatakan tercapainya cita-cita atau harapan. Ya. Ya, nah kalau saya sih dalam pandangan saya, kalau orang mau oplas wajah sih silakan, tuh wajah-wajahnya dia gitu loh, betul nggak? Tapi seringkali orang itu yang saya temukan ya, jadi orang itu oplas wajah, dia pasang botox, dia segala macam. Saya cerita bukan berarti saya melakukan ya Pak Po ya, jangan salah ya. Nanti katanya, waduh ini mukanya Pak Adi kok makin kencang sekarang ini. Wah, nanti pikirnya saya pakai benang nih begitu. Bukan. Jadi banyak orang yang merasa dirinya masih kurang bagus. Dia tidak bisa menerima dirinya dia. Dia menggunakan standarnya orang lain begitu loh. Sehingga standar-standar industri kecantikan dalam tanda kutip itu adalah kalau yang cantik itu hidungnya harus seperti apa, lehernya jenjang, kemudian dia punya dagunya runcing, ya kayak itu loh, kayak bintang film drakor itu loh. Nah, apabila misalkan itu bisa membuat dia lebih percaya diri, membuat dia bisa lebih nyaman dengan dirinya dia, ini akan berpengaruh pada dirinya dia itu pasti. Ya. Tetapi sebenarnya intinya lebih pada apabila dia bisa menerima dirinya apa adanya, itu kita lihatlah orang yang menurut kita loh ya, orang yang jelek, orang yang secara fisik itu tidak masuk dalam tanda kutip kategori orang-orang yang beruntung secara fisik itu bagus, tapi banyak juga kan yang jadi orang sukses kan? Betul. Banyak loh. Jadi sebenarnya sukses atau tidak itu tidak ditentukan oleh fisik kita. Biasanya memang ada pekerjaan atau bidang usaha tertentu itu yang menuntut harus seperti itu. Ya, jadi misalkan dia harus jadi bintang iklan, harus seperti apa bentuknya. Nah, anyway begini. Intinya adalah apabila itu dilakukan dan itu tidak merugikan, kalau tidak merugikan orang lain, dia merasa baik untuk dirinya dia, ya silakan. Kalau itu bisa memberikan manfaat bagi dirinya dia, ya silakan. Tapi ingat, intinya bukan itu. Intinya adalah bagaimana kita bisa mensyukuri apapun yang kita punya dan kita bisa menerima diri kita apa adanya. Betul. Bukan ada apanya begitu. Terima kasih. Oke. Ya makanya sampai hari ini Dokter Adi membiarkan rambutnya. Kalau saya Bante agak gelisah kalau sudah mulai muncul putih-putih gitu. Nah itu nggak bisa menerima perubahan itu. Itu. Kenapa? Saya ke salon orang bilang Pak Adi ini nggak usah disemir. Saya bilang Anda jangan sembarangan ya. Saya butuh waktu 50 tahun lebih untuk memutihkan ini loh. Anda mau hitamkan sekarang. Kali ini ada 2 lawan 1. Betul. Ya. Jadi saya tidak berdaya. Bante silakan Bante soal oplas wajah ini Bante. Ya, saya menambahkan yang Pak Adi sampaikan, tapi kembalikan ke rumusnya Pak Adi tadi, rumus uraiannya Pak Adi, bahwa hoki itu sebetulnya adalah faktor X plus usaha manusia. Ya. Nah, faktor X ini adalah kebajikan. Ya. Kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Kemudian, bagaimana dengan oplas, kemudian apakah sulam alis, sulam bibir, dan lain sebagainya, benang ini, botok sana-sini, dan lain sebagainya, apakah itu termasuk usaha manusia? Ya, bolehlah dikatakan usaha manusia, walaupun itu hanya usaha pendukung. Karena memang di dalam tradisi yang berkembang di masyarakat,
wajah dengan bentuk tertentu itu memang bisa disebut wajah hoki. Wajah dengan bentuk tertentu, wajah yang kurang hoki, itu memang ada. Sehingga dibengkeli, ya kalau memang bintang iklan, ya memang perlu diservis ya hidungnya dan sebagainya. Tapi ada juga yang diservis itu supaya hoki atau tidak hoki itu tadi. Ya, jadi kalau misalnya jari juga, wah jari kalau kelingkingnya kurang panjang ditambahi kuku. Nah, nanti satu ketika kalau sudah bisa operasi yang lain jarinya memang dipanjangin, karena kan ada orang yang bisa tinggi kan kakinya juga dipanjangin. Nah ini juga jarinya dipanjangin biar setinggi misalnya telunjuk misalnya, ya enggak apa-apa. Nah cuman itu hanya salah satu usaha, bukan sesuatu yang penting. Di dalam beberapa kasus orang yang dianggap misalnya hoki kalau hidungnya diginikan, matanya dibegitukan dan seterusnya, itu ternyata setelah beberapa lama dilakukan tindakan operasi itu, dia balik lagi. Jadi mata yang dulunya jadi cerah itu ditarik sana ditarik sini, akhirnya turun lagi. Kemudian hidung yang dulunya mancung dengan sehat bentuknya, akhirnya dia malah keracunan dan lain sebagainya. Karena kimianya yang akhirnya bercampur dengan kulitnya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya balik ke asalnya lagi. Oleh karena itu, tambahan-tambahan semacam itu mungkin yang tadi Pak Adi sampaikan adalah hanya menambah rasa pede saja, atau mungkin kalau itu mendukung karma baiknya muncul, bisa terjadi. Tapi jangan menggantungkan itu tanpa melakukan kebajikan yang lain. Karena kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan itu jauh-jauh luar biasa penting dibandingkan dengan bengkeli telinga, terus tulang pipi, dan lain sebagainya. Ya, karena kalau tadi yang Pak Adi sampaikan, ada orang yang wajahnya kurang hoki lah, tapi kok sukses ya. Dalam banyak pengamatan, kadang kan kita juga ngamati tokoh-tokoh sukses di dunia gitu. Betul. Terus kita lihat, mukanya sesempit kucing gini kok bisa sukses ya. Kadang kan orang mengatakan, oh muka kalau selebar bulan itu berarti hoki, sukses. Ini muka kucing lancip begini kok sukses. Nah kenapa? Ya karena dia punya karma baik yang cukup. Ternyata dari kecil dia memang hidupnya susah dan dia banyak membantu orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia punya uang, dia bagi-bagi ke keluarganya. Setelah dia punya rumah, dia juga kasih kesempatan untuk keluarganya tinggal di rumahnya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dia kaya, dia masih aktif di bidang sosial, itu yang membuat muka kucingnya jadi sukses. Nah kalau sudah begitu gimana sukses itu? Sudah nggak cerita muka lagi, cerita tentang buah kebajikan dan usaha yang dia lakukan, seperti yang tadi rumusnya Pak Adiwe yang cukup kita bisa sebut kalau malam atau kesempatan ini demikian luar biasa penjelasan dharmanya, beliau bolehlah kita panggil Romo Adiwe Gunawan. Gitu. Terima kasih, silakan. Romo Adiwe. Bante, satu lagi pertanyaan tadi. Sebentar bro. Ya. Izinkan saya menambahkan sedikit yang disampaikan Bante. Saya bicara gini tidak berani nyindir Bante, tidak boleh. Bante guru saya ya. Tapi gini bro. Sebenarnya Bante itu mukanya boleh kecil Bante, tapi yang penting tuh sininya Bante. Kalau sininya lebar seperti saya dengan Dr. Po itu hoki pol itu. Ini Padang masalah, ini kayak radarnya Padang ya, gitu ya Dr. Po ya. Iya betul. Itu untuk menghibur diri ya. Ya itu menghibur diri lah, menghibur diri. Ya saya bersihkan lah coba. Oh enggak berani. Sesempit kucing aja sukses ya. Bante, supaya yang nanya nggak penasaran, itu melanggar sila nggak Bante tadi? Pertanyaan tadi itu yang mengenai tadi. Sebetulnya dalam sila tidak disebutkan ya itu, karena mungkin zaman dulu juga tidak ada. Jadi cuman bisa dikatakan melanggar dhamma, yang artinya mengembangkan ketamaan karena dia tidak mau menerima dirinya sebagaimana adanya, sebagaimana yang tadi Pak Adi sampaikan. Gitu ya. Baik. Ya, saya ini ada dua lagi yang raise hand ya, supaya kita tuntas ya Bante. Ya. Boleh singkat-singkat ya. Suryati silakan dibuka mikrofonnya dan kameranya ya. Panitia bisa dibantu Suryati. Silakan Suryati, 2 orang terakhir ya untuk bertanya. Silakan. Dari mana Suryati asalnya? Iya, silakan. Ke Jepang, udah tinggal di Jepang lama. Oh, sudah di Jepang lama. Wah, luar biasa penonton kita hari ini ya.
Oke, Nihongo hanashimasu ka? もちろん話せます。 Oke, ya, sampai situ aja juga cukup ya. Silakan pertanyaannya. Silakan. Ya, minggu lalu juga saya dengerin ceramahnya Bante Utamoni. Wow, luar biasa. Dhamma Ratna ya. Iya, betul, luar biasa. Silakan, Suryati. Begini Bante, saya mau nanya, saya ikut grup cancer support untuk komunitas di Jepang. Dan itu ada satu teman yang baru kena kanker rahim, dan ya belakangan ini rahimnya diangkat gitu kan, dan masih muda sih sebenarnya, masih umur 30-an, dan sudah menunjukkan gejala menopause. Dia sudah menikah tapi belum punya anak, sedangkan ya dia ingin punya anak gitu kan. Dan kadang sering muncul negative thinking, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kalau saya nggak seperti ini mungkin nggak terjadi ya, atau gimana, dan bagaimana menyemangati orang seperti itu. Terima kasih. Baik, Suryati, di Jepang di bagian mana, di prefektur mana? Fukuoka. Bagaimana COVID di sana, bagaimana situasi dan kondisi COVID di sana? Di daerah kita nggak banyak sih, cuman kalau daerah Tokyo, Osaka, Yokohama sana banyak. Masih banyak yang work from home atau bagaimana kondisinya? Iya, masih banyak yang work from home. Ya. Pakai masker wajib ya di sana ya? Pasti. Oke, baik. Nggak COVID aja kemana-mana pakai masker sih orang. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, silakan Bante. Baik, Suryati dari Jepang. Ya, memang kemarin waktu Dharma Ratna saya juga melihat beliau. Sekarang ada lagi, baguslah. Dan beliau juga rajin tanya kemarin dan sekarang juga tanya lagi. Iya. Nah, ini ada orang yang sebetulnya kemungkinan untuk memiliki keturunan sudah dikatakan boleh nggak ada lah, karena kan rahimnya sudah diangkat. Kemudian dia punya negative thinking, lalu gimana ya caranya menyemangati? Kasus ini tidak hanya terjadi pada teman Anda, tapi ada banyak orang juga yang kebetulan rumah tangganya itu walaupun suami istri kondisi kesehatannya normal-normal, tapi ternyata juga dia tidak memiliki keturunan. Nah, kita di dalam kehidupan ini kalau cara menyemangati gimana? Kita bisa melihat dari banyak sisi. Salah satunya adalah kalau dia melihat dari sisi gelap, cobalah kita melihat atau menunjukkan dia dari sisi terangnya. Jadi misalnya, aduh aku ini punya pasangan hidup, tapi kok nggak punya anak ya, bagaimana? Nah, kemudian kita bisa mengarahkan ke sisi yang lain, yaitu, loh, kalau kamu nggak punya anak, kan berarti kamu bisa berpacaran jangka panjang bebas resiko. Jadi kita membuat dia semangat dengan sudut yang berbeda, atau kita mengatakan anak itu kan hanya konsekuensi logis pernikahan, bukan keharusan. Nah, sehingga kalau kamu misalnya suamimu kan sudah mengerti kalau kamu sudah diangkat rahimnya, jadi cobalah kamu sekarang kesepakatan dengan suami supaya kalau ditanya orang jawabnya sama. Kalau dia tinggal di Jepang, mungkin tidak sama dengan budaya di Indonesia. Budaya Indonesia itu suka bertanya tentang hal yang tidak ada. Jadi misalnya Pak Po sendirian sekarang, kadang-kadang kalau sendirian gini bisa ditanya istrinya kemana. Jadi kita tidak ngurusi dia yang sendirian, tapi malah ditanya istrinya di mana. Nanti kalau beliau berdua dengan istrinya, anaknya kemana. Nah, demikian pula dengan Pak Adi, kita ketemu kok sendirian, kita bisa tanya keluarganya dan lain-lain. Nah, di Indonesia suka seperti itu. Sehingga kalau pergi ke wihara misalnya, lu kok sendirian, mana istrimu? Ini, sudah ada istri. Kemudian, lu mana anaknya? Aduh, belum. Anak, kamu kok belum punya anak? Kamu rambutnya sudah ubanan, kok belum punya anak? Sudah berapa lama menikah? 2 abad, 3 abad? Aduh, kita ya sudah lama menikah, tapi memang nggak punya anak. Loh, kenapa nggak punya anak? Wah, itu pertanyaannya terus seperti bola salju gitu. Ya, terus nanti jawabnya, lah kan Bante juga nggak punya anak. Loh, itu kan Bante, kamu kan bukan. Ayo dong, jawab dong. Terus nanti, ya kita sudah usaha kemana? Ke dokter A. Wah, dokter A nggak manjur, ke dokter B. Dan seterusnya, sampai kita capek ditanyai seperti itu. Saya nggak tahu kalau di Jepang seperti apa. Cuman
kita harus menekankan kepada keluarga itu, suami istri jawabannya harus kompak, yaitu bahwa kita memang sudah tidak punya kesempatan untuk punya anak, tapi bukan berarti tidak punya kesempatan untuk misalnya mengadopsi anak atau mendidik anaknya kakak atau anaknya adik, jadi keponaan maksud saya. Kan kita juga bisa membesarkan keponaan dan lain sebagaimana sebagai itu kemudian seolah-olah sebagai anak kita sendiri, itu juga bisa. Karena itu bagaimana menyemangatinya bahwa anak bukan tujuan kehidupan rumah tangga. Anak hanya konsekuensi logis pernikahan. Karena kalau tujuan rumah tangga itu harus punya anak, maka sulit dibedakan antara pernikahan dan peternakan. Karena kalau peternakan itu memang kalau dikawinkan dia harus bertelur, harus beranak. Tetapi kalau pernikahan itu adalah karena keinginan mencari teman hidup supaya kita bisa punya teman di hari tua, beruban bersama. Kalau pasangannya nggak mau beruban, nah ini nggak setia namanya. Tapi kalau semua sama-sama mau beruban, nah ini memang kita nunggu uban itu lama sekali. Kalau cuma menghitamkan 1 menit selesai. Menunggu uban puluhan tahun, saya sepakat dengan Pak Adi. Kita keroyok nih yang satu ini ya. Terima kasih. Sama dengan menebang pohon. Menebang pohon itu hanya 1 menit. Nunggu pohon besar itu lama. Orang juga ngomong, Bante, walaupun sebulan sekali Bante cukur, cobalah Bante disemir. Loh, untuk apa disemir? Justru ini kelihatan saya, wah, layak untuk jadi orang yang sumber orang tanya, karena saya sudah putih semua rambut. Masalah saya nggak ngerti apa-apa, urusan belakangan kan gitu. Tapi pokoknya sudah kelihatan senior. Nah, jadi anak bukan tujuan pernikahan, itu nomor 1. Nomor 2, bisa punya anak bagus, punya anak biologi sendiri, tapi tidak punya anak juga tidak usah disesali. Yang penting suami istri kompak untuk menjawab dunia luar. Ya, karena kalau tidak nanti pasangan hidupnya itu juga menekan istrinya makin rasa minder sekali. Kadang-kadang di luaran dianggap perempuan kalau nggak punya anak berarti bukan perempuan. Loh, perempuan kan tidak selalu ditentukan oleh anak dan tidak. Nah, ini jadi itu nomor 2 ya. Jadi suami istri harus sepakat untuk menjawab dunia luar. Yang ketiga, kalau memang harus punya penerus, maka boleh pilih keponaan untuk dianggap sebagai anak, atau ngambil anak dari adopsi dari tempat yang lain juga boleh. Sehingga nanti memang dianggap lengkap. Walaupun kalau sudah punya anak, endingnya itu pun nanti juga akan jalan kemana-mana. Anaknya sudah pindah ke tempat lain. Misalnya saudari Suryati sudah sampai Jepang misalnya, kan orang tuanya akhirnya kan ya kalau misalnya tinggal di Indonesia, akhirnya kan orang tuanya juga sendiri seperti nggak punya anak yang namanya Suryati kan begitu. Jadi endingnya kita semua ini tinggal di rumah kan tidak bersama-sama dengan anak karena budaya Indonesia sekarang anak ini kalau berumah tangga cenderung sudah keluar membangun keluarga inti di rumah lain. Ya Pak Ponijan dia keluarga besar ini karena semua pakai pohon-pohon semua kan. Ingat saya ya. Nah, tapi kan endingnya nggak ada yang di rumah karena semua tinggal di tempat yang berbeda. Nanti Pak Po ini punya anak 1 orang belum tentu juga akan tinggal serumah. Dia mungkin nanti akan bekerja menikah, dia tinggal di luar kota, di luar negeri atau di mana saja. Jadi akhirnya siapa yang tadi kejar punya anak itu, endingnya kan ya tua-tua nggak punya anak lagi. Nah, kalau kita bisa menasihati teman kita itu dalam berbagai tahap tadi, maka mungkin dia lebih bisa menerima kenyataan ini sebagaimana adanya. Dan dia tidak melihat tidak punya anak itu bukan satu kekurangan, tapi kadang malah itu kelebihan, karena menjadi satu kebebasan untuk berdua. Ya, nah itu mungkin masih banyak lagi yang bisa kita gali, cuma nanti mungkin Pak Adi yang akan menambahkan, karena beliau itu yang lebih masuk ke dunia rumah tangga. Kalau saya kan cuma teorinya saja. Ini beliau yang praktisinya. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Silakan Dr. Adi. Sudah cukup, terima kasih. Cukup ya, baik. Jadi sudah cukup jelas ya Suryati ya. Jadi Bante mengatakan tadi selalu ada sisi terang di dalam hal yang gelap.
Ya, jadi Anda lihat sisi terangnya aja. Memang tidak mudah menjadi motivator ya. Motivator artinya buat diri sendiri maupun motivator dalam pengertian untuk orang lain. Kita harus pandai-pandai melihat sisi terang dari sesuatu yang gelap. Ya tadi Bante bilang kan nggak punya anak loh, kamu punya kesempatan pacaran loh. Misalnya kayak gitu. Itu satu contoh yang tadi Bante sudah sampaikan. Terakhir kepada Yopi Sumario. Silakan Yopi. Ya, panitia bisa membantu ya. Oke, silakan. Dibuka mikrofonnya. Yopi dari mana asalnya? Dari Bekasi. Oke, silakan. Ya, Yopi. Ya, Wandami, Bante, selamat sore Pak Adi. Ya. Saya ingin bertanya, apakah hal yang normal ketika merasa pamrih, walaupun halus sekali munculnya ketika kita banyak memberi secara materi ataupun non materi? Yang kedua adalah bagaimana mensugesti diri agar pamrih tersebut tidak muncul dan sesuai dengan jalan dhamma. Terima kasih. Baik, terima kasih Yopi. Ya, silakan Dr. Adi. Tanpa pamrih, mungkinkah kita bisa melakukan sebuah kebajikan? Seperti yang sudah saya mengutip dari yang disampaikan oleh Bante di awal ya sebelumnya, bahwa selama kita sebagai orang biasa belum mencapai tingkat kesucian ya, itu ya kita pasti berada dalam pengaruh atau cengkeraman ini loba, dosa, keserakahan, kemudian juga kebencian, emosi-emosi negatif, dan juga ketidaktahuan. Jadi kalau ditanya apakah itu normal, jawaban saya normal, selama kita belum mencapai tingkat kesucian tertentu. Nah, kecuali loh kalau kita tuh sudah mencapai tingkat kesucian seperti itu, ya sudah, itu kan sudah padam itu, keinginan-keinginan seperti itu. Cuma ada cumanya. Ya, kita harus sadar bahwa kita memang masih terbelenggu oleh keserakahan ini, tapi ya itu bisa dikendalikan, jangan teman-teman gitu loh, jangan berlebihan. Ya. Udahlah, sehalus apapun kita bantu orang, ya, kemudian kita bantu dan kita bilang, oh tulus, nggak ada pamrih, oke. Suatu hari kita butuh bantuan dia, terus kita minta tolong nih, dia bukannya nggak mau tolong, mungkin karena sesuatu hal dia nggak bisa bantu kita dan terpaksa dia nggak bisa bantu kita, terus dalam hati kita bilang bagaimana? Di mulut kita nggak bilang. Kalau orang tanya, bagaimana tuh dia nggak bisa bantu kamu? Oh nggak apa-apa kok, dulu kamu bantu dia. Oh saya nggak pamrih, tapi dalam hati bilang apa? Oh awas kamu ya, nggak tahu budi kamu ya. Nah begitu kita sudah mulai mengucapkan kalimat-kalimat positif itu sudah pamrih itu. Jadi ya intinya oke lah, kita sebagai manusia biasa kita berlatih diri untuk bisa mengikis kilesa-kilesa ini. Sebisa mungkin kita melakukan dengan tulus. Kalau nggak bisa ya sudahlah. Yang penting kita melakukan kebajikan. Demikian. Terima kasih. Iya, luar biasa. Silakan Bante. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Adi bahwa memang selama orang belum mencapai kesucian itu pasti pamrih itu ada, halus maupun kasar. Jadi kalau yang kasar biasanya ya semoga dengan saya berbuat baik ini saya bisa memperoleh kesuksesan, itu adalah yang kasar. Yang halus itu kadang bisa munculnya bertahun-tahun, itu biasanya kalau suami istri atau sebelum suami istri pacaran lah, terus suami istri, orang tua dengan anak, itu pamrih halus. Misalnya pacaran 5 tahun. Waktu 5 tahun saling nganter, kemudian makan bersama di restoran, yang satu saling mengganti biaya dan lain sebagainya, mentraktir dan sebagainya, itu nggak ada problem. Tapi begitu 5 tahun pacaran terus putus, ini jadi problem. Karena dulunya itu pamrih halus. Kamu ini ya, ngajak putus saya investasinya udah besar loh, mempertahankan kamu jadi pacar itu. Saya sudah sakit hati berapa kali nih, bayarin kamu makan terus. Nah, misalnya, itu kalau pacaran. Kemudian orang jadi pasangan hidup juga sama. Suami istri dulunya baik-baik saja. Tapi begitu sudah mulai renggang, komunikasinya mulai jelek, biasanya lalu muncul, kamu ini ya nggak tahu diri ya. Dulu kamu kalau nggak dapat aku, kamu tuh aduh, kamu kan cuma pedagang CD di pinggir jalan sana kan. Ya sekarang kamu aja bisa naik mobil begini. Nah, itu sebetulnya pamrihnya dulunya halus banget ya. Kalau kenapa mau begitu? Kadang kita juga ngomong sama pasangan hidup. Ya, kamu ini ya saya kasih tahu nggak ngerti-ngerti. Oh bodoh sekali ya kamu ini. Aduh, siapa yang mau sama kamu kalau bodoh gini? Loh, lupa bahwa sebetulnya yang mau lah. Wah, lebih bodoh ini. Nah, jadi itu pamrihnya halus malah kena dirinya sendiri, ngeludahi langit kena mukanya sendiri. Nah, tapi itu ada. Kemudian
orang tua dengan anak itu juga sama. Orang tua waktu anak dikandung biasa-biasa saja, merawat, mendidik dengan baik, kemudian waktu lahir juga dibesarkan dengan wajar dan lain sebagainya. Tapi begitu nanti anak kurang membalas jasa atau anak kurang berbakti, langsung keluar kata-kata, kamu ya nak, kalau aku tahu kamu itu anak yang tidak berbakti, dari dalam kandungan sudah aku minumi Baygon, kok Baygon, saya minumi obat nyamuk kamu sudah, biar mati sekalian. Jadi itu kan sudah pamrih. Tadi melahirkan baik-baik saja, sudah membesarkan sampai kuliah lulus baik-baik saja, tapi begitu nggak nurut langsung keluar. Nah, kenapa? Karena memang belum suci. Ya, ketamaannya pamrih halus masih ada, jadi itu wajar kalau pamrih halus itu. Nah, sekarang bagaimana mensugesti diri? Mensugestinya diri adalah mengatakan memang dia begitu. Ya, tadi sudah saya sebutkan di penjelasan. Jadi selain kalimat mantranya saat ini saya sedang apa, juga ada memang dia begitu. Jadi ini pacaran 5 tahun kok apa ini? Nggak ada kabar, nggak ada apa, langsung ngewes pergi. Ya sudahlah, memang dia begitu. Nah, kemudian ini suami istri kemudian ngomongin saya yang jelek-jelek, padahal dulu aduh minta ke rumah saya saja pakai jalan di atas lututnya dari perempatan sampai ke rumah saya. Yes, memang begitulah, mentalnya memang begitulah. Nah, kemudian sebagai orang tua sudah membesarkan anak, ternyata memang begitu, anaknya waduh ternyata nggak bisa diatur. Sudahlah, memang anak begitu, apa ya ditambah lagi anak ini kan turunan orang tua, jadi aduh yes, memang beginilah orang tua yang bisa melahirkan anak model begitu. Akhirnya kita lalu introspeksi. Nah, dengan cara mensugesti diri tadi, memang begitu. Akhirnya kita memahami bahwa buah karma ataupun buah perilaku kita itu sebetulnya dia akan jalan secara alamiah. Ada mau minta atau tidak, dia akan jalan sendiri. Makanya kalau tadi yang minta-minta itu, yang saudari sahabat tadi, Mei yang mungkin yang tadi di Medan itu, dia minta-minta kok malah nggak sesuai. Karena dia punya jalannya sendiri. Nah, kalau sudah mengerti itu, sudahlah pokoknya aku berbuat baik. Nanti kalau sudah jatuh temponya, pasti buah karma akan kembali ke saya. Karena buah karma tidak akan pindah ke tetangga. Buah karma pasti kembali ke saya. Jadi cara mensugestinya adalah sering mengatakan, memang dia begitu. Nah, kenapa ya hidup ini aku sudah berbuat baik banyak, kok ternyata tidak ada buahnya, seolah-olah tidak ada buahnya. Nah, memang beginilah kehidupan. Jalani aja. Sudah, yang penting pokoknya jalani, toh sudah berbuat baik, pasti buahnya kembali ke kita. Itulah yang nanti akan membuat kita bisa introspeksi, tidak patah semangat untuk berbuat baik, dan tidak mencari alasan pembenaran atas tindakan yang kita keliru. Kan enggak apa-apa, boleh berpamrih, kan pamrih halus, pamrih kasar, kan memang aku belum mencapai kesucian. Enggak lah, itu kita nanti itu jadikan yang belakangan aja. Karena gimana pun kita harus berlatih memahami bahwa karma itu punya jalannya sendiri tanpa kita harus minta. Begitu, silahkan. Baik, Bante, itu sekaligus sebagai closing statement lah ya, Bante ya. Baik, Dr. Adi mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan. Cukup ya? Ya. Baik, saudara sekalian, memang luar biasa ya. Hari ini kita sudah berbicara hampir 4 jam dari durasi awal 3 jam. Ini pukul 17 berarti kita 4 jam. Tapi tenang saja, bagi Anda yang belum terjawab pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan lagi pada saat kita ada sesi berikutnya. Nanti mudah-mudahan Bante akan bersedia lagi ya. Kita akan open topik nanti, jadi semua topik bisa ditanyakan sehingga bisa lebih leluasa. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada apresiasi yang sudah diberikan di kolom chat. Banyak sekali yang memberikan apresiasi positif ya. Di YouTube juga tadi saya perhatikan. Ya, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal, bukan kesimpulan, tapi ini catatan yang bisa kita renungkan bersama supaya kita bisa bawa pulang nanti untuk sesuai dengan tema kita, menata diri menjemput hoki. Hoki itu sudah diterjemahkan dalam berbagai macam definisi tadi, tapi intinya adalah dia tidak melulu soal uang. Nah, itu yang harus kita ingat baik-baik. Tidak melulu soal uang, dia bisa kesehatan, bisa anak yang baik, keluarga yang baik, sahabat yang baik, pendidikan yang baik, dan lain-lain. Itu juga termasuk.
Kemudian langkah kedua, jangan lupa kita harus berfokus kepada apa aspek kehidupan yang ingin kita capai. Kalau semua kita fokuskan, khawatirnya kita sulit ya untuk dengan kapasitas dan kapabilitas diri kita, mungkin sulit kita meraih semua pada waktu yang bersamaan. Nanti munculnya kecewa maksudnya. Kemudian yang ketiga, yang mulia ajarkan kepada kita, bagaimana meraih fokus tadi itu, mari kita hidup saat ini. Caranya apa? Belajar dari mereka-mereka yang sudah terlebih dahulu belajar sesuatu yang ingin kita capai dalam kehidupan kita ini. Hoki apa yang kita mau capai? Kalau spiritualitas, kita hidup saat ini, belajarlah dengan para yang mulia dari buku dan seterusnya. Melalui YouTube seperti ini juga, YouTube Bodigiri Balerejo, YouTube-nya Adi W. Gunawan misalnya, Anda lihat di situ, maka Anda akan bisa meningkatkan diri Anda untuk mencapai hoki seandainya aspek kehidupan yang ingin dituju adalah spiritualitas misalnya ya. Kemudian yang keempat, yang tidak lupa, yang harus kita perhatikan adalah untuk mengunci semuanya ini, mari kita berupaya untuk menata pikiran, ucapan, dan tindakan kita, supaya apa yang sudah kita capai ini selaras ya, duniawi dan hakiki, kita bisa capai dengan kebahagiaan yang sama begitu ya. Jadi kebahagiaan kita betul-betul sempurna, istilahnya begitu. Kalau kita bisa menata pikiran, ucapan, dan tindakan. Saya akan mengakhiri dengan 2 kutipan ya. Dengan 2 kutipan, Anda mudah-mudahan kutipan ini bermanfaat ya. Jadilah orang sukses, saudara, atau orang yang banyak hoki, karena Jack Ma, yang tadi sudah dicontohkan juga kisahnya tadi, Jack Ma mengatakan, kalau kita belum sukses, ya, bicara kita dianggap orang seperti kentut, saudara. Ya, maaf ya, ini bahasanya langsung dari beliau kan. Kalau kita belum sukses, apapun yang kita omongkan, kata bijak apapun yang kita teruskan, maka itu seperti kentut. Tapi kalau kita sudah sukses, kentut kita terasa kata bijak. Nah, ini dia, inilah kejamnya kehidupan itu. Nah, jadi harus kita pahami itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, saya ingin menyampaikan adalah bahwa berusahalah terus mengejar apa yang Anda ingin capai dalam kehidupan ini, hoki apa yang ingin Anda raih, ya, sampai suatu hari orang yang tidak mengenal Anda mengaku saudara dengan Anda. Terima kasih Yang Mulia Utama Mahathera, luar biasa hari ini. Bante, terima kasih loh Bante, 4 jam duduk bersama kami. Dr. Adi W. Gunawan juga terima kasih. Terima kasih Bante. Waktu terima yang kasih luar teman-teman biasa. Semua. Ya. Terima kasih semua penonton yang ada di Zoom dan YouTube. Sampai jumpa. Dan saya tidak lupa memohon maaf ya apabila ada candaan saya yang barangkali melampaui batas, yang pastinya tidak diniatkan untuk menyinggung siapa-siapa, kecuali menghibur diri saya dan kita semua mudah-mudahan ya. Terima kasih. Kembali ke Christine sebagai pembawa acara. Silakan. Wow, terima kasih. Mari kita bertepuk tangan kepada seluruh pengisi acara kita yang luar biasa hari ini, baik tepuk tangan secara real ataupun secara virtual. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia Biku Utama Mahathera, kepada Dr. Adi W. Gunawan, dan kepada Dr. Poni Zanliao tentunya. Dan sampai di sini acara kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan terima kasih juga untuk Anda semua yang telah hadir di sini. Saya mewakili penyelenggara maupun panitia yang bekerja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Yang Mulia Biku Utama Mahathera, kepada Dr. Adi W. Gunawan, dan tentu saja kepada host kita yang luar biasa, Dr. Poni Zanliao, dan kepada semua Anda yang ada di sini. Kita akan bertemu kembali di acara yang berikutnya. Tunggu saja informasinya di akun media sosial kami masing-masing. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan akhir pekan. Saya Christine Liu. Terima kasih semua. Terima kasih Bante. Sampai jumpa.